Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novermi dengan NIM 2130105033. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Matematika dengan dosen pembimbing adalah Bapak Basman Abdullah, SPDI MPD. Saya berasal dari program studi Tadris Matematika UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai perhitungan primitif dan sistem numerasi. Awal mula ditemukannya matematika masih menjadi misteri, di mana dan kapan ia ditemukan, dikarenakan sedikitnya data yang ditemui oleh para ahli sejarah dari zaman purbakala. Tentu saja, perhitungan ini sangat dibutuhkan pada zaman primitif dan prasejarah. Zaman primitif adalah zaman di mana proses perhitungan bersifat kualitatif, yakni hanya bisa membedakan satu, dua, dan banyak. Perhitungan ini sering dihubungkan dengan objek atau benda yang akan dihitung, sehingga mengakibatkan bilangan tersebut bersifat terbatas, serta bilangan paling kecil adalah satu. Contohnya, untuk menghitung domba, biasanya dengan melipat sebuah jari ke bawah untuk setiap domba, mengumpulkan batu-batu kecil atau beberapa potongan kayu, membuat beberapa goresan batu atau pada potongan kayu, dan membuat ikatan simpul dengan tali. Kemudian selanjutnya adalah dengan mengubahnya ke dalam suara. Kemudian barulah orang primitif menggunakan jari tangan mereka sebagai alat ukur. Selanjutnya adalah beberapa cara menghitung pada zaman primitif, di antaranya yang pertama menghitung siklus haid dengan taki kecil disusun dalam kelompok 5 yang ditemukan pada potongan tulang lembono. Bentuknya kurang lebih pada gambar. Pada potongan tulang terdiri dari 28-30 taki. Yang kedua yaitu pengukuran luas tanah pada zaman primitif. Pada saat itu, bangsa Mesir menggunakan tulang isango yang ditemukan di dekat Sungai Nil berusia 20.000 tahun untuk pengukuran luas tanah, dikarenakan meluapnya Sungai Nil yang menghapus perbatasan tanah milik mereka. Selanjutnya yaitu permulaan berhitung. Kesulitan dalam berhitung pada zaman diatasi oleh matematikawan dengan penemuan abakus atau sempoa. Penemuan ini menyebabkan pertimbangan yang cukup besar dalam pengembangan perhitungan pertama dengan mekanik. Contohnya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya perkalian 9 dengan cara buka tangan dan hadapkan ke arah kita, lalu beri angka seluruh jari dari nomor 1 sampai 10, di mana nomor 1 ibu jari tangan kiri sampai nomor 10 yaitu ibu jari tangan kanan. Misalkan menghitung perkalian 2 kali 9. Nomor 2 adalah jari telunjuk tangan kiri, memiliki 8 jari sebagai satuan dan 1 jari sebagai puluhan. Jadi 2 dikali 9 adalah 18. Selanjutnya yaitu perkalian silang menggunakan jari. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sistem numerasi. Menurut sejarah, ketika manusia mulai mengenal tulisan atau zaman prasejarah dan melakukan kegiatan membilang atau mencacah, mereka bingung bagaimana memberikan lambang bilangannya, sehingga dibuatlah sistem numerasi. Apa sih itu sistem numerasi? Sistem numerasi adalah sekumpulan lambang atau aturan pokok untuk menuliskan bilangan. Selanjutnya yaitu peradaban sistem numerasi. Yang pertama, sistem numerasi Mesir kuno yang berkembang sekitar abad 3000 sebelum Masehi. Teks seperti Papirus Mathematica Pin dan Papirus Mathematica Moskow bahwa bangsa Mesir kuno dapat menghitung 4 matematika dasar yaitu penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Menggunakan pecahan, menghitung volume kubus dan piramid, serta menghitung luas kotak, segitiga, lingkaran, dan bola. Bangsa Mesir kuno menggunakan sistem angka sejak dinasti pertama, sekitar 2850 sebelum Masehi. Lambang-lambang sistem Mesir kuno disebut dengan hieroglif, dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya yaitu sistem numerasi Babilonia yang berkembang sekitar abad 2000 sebelum Masehi. Sistem angka Babilonia disebut juga sistem seksagesimal karena menggunakan basis 60. Babilonia yang pertama kali mengenalkan bilangan 0 tetapi belum ada lambang 0. Sistem angka Babilonia tidak memiliki angka 0. Mereka menggunakan spasi untuk menandai tidak adanya angka dalam nilai tempat tertentu.
Nah, sistem numerasi Babilonia dapat dilihat pada gambar dari 1 sampai 59. Selanjutnya yaitu sistem numerasi Yunani kuno yang berkembang sekitar abad 600 sebelum Masehi. Sistem numerasi Yunani kuno terdiri atas dua. Yang pertama, sistem numerasi Yunani kuno Attik yang berkembang sekitar abad 300 sebelum Masehi. Dikenal juga sebagai angka akroponik. Sistem numerasinya dapat dilihat pada gambar. Yang kedua yaitu sistem numerasi Yunani kuno alfabetik, berkembang sekitar 450 sebelum Masehi. Bilangan dasar yang dipergunakan adalah 10. Sistem numerasinya dapat dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya yaitu sistem numerasi Maya yang berkembang sekitar abad 300 sebelum Masehi. Peradaban Maya telah menetap di wilayah Amerika Tengah. Suku Maya menyusun angka mereka untuk menandakan nilai tempat berbeda. Sistem numerasi dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu sistem numerasi Cina yang berkembang sekitar abad 200 sebelum Masehi. Bangsa Cina menuliskan angka-angkanya menggunakan alat tulis yang dinamakan pit, di mana bentuknya menyerupai kuas. Sistem numerasinya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya yaitu sistem numerasi Jepang Cina yang berkembang sekitar abad 200 sebelum Masehi. Adapun Jepang juga menggunakan sistem angka Cina meskipun berbeda dalam peralatannya. Sistem numerasinya dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu sistem numerasi Romawi yang berkembang sekitar abad 100 sebelum Masehi. Bangsa Romawi menggunakan angka-angka untuk perhitungannya. Lambang bilangan Romawi ditulis menggunakan huruf besar. Sistem numerasinya dapat dilihat pada gambar berikut. Yang terakhir yaitu sistem numerasi Hindu-Arab yang berkembang sekitar 300 sebelum Masehi sampai 750 Masehi. Sistem ini bermula dari India sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Belum menggunakan nilai tempat dan belum mempunyai lambang nol. Mereka mulai menggunakan nilai tempat diperkirakan pada 500 Masehi. Lambang nol dari beberapa sumber mengatakan berasal dari Babilonia lewat Yunani hingga ke Hindu-Arab. Sistem numerasi dan perkembangan angka dapat dilihat pada gambar berikut. ご覧いただきありがとうございます。